Pengalaman ziarah ke petilasan Eyang Prabu Brawijaya di pantai selatan, yaitu di Ngobaran. Sewaktu menjelang pemilihan, saya sering sekali ada kontak dengan Eyang Prabu Brawijaya, Bapak almarhum Soekarno, Bapak Soeharto, dan juga Eyang Pangeran Sambernyawa, Pangeran Mangkunegoro. Pada saat itu, waktu menjelang pilihan, saya kedatangan tamu dari Jakarta untuk minta pertolongan, yaitu saya diminta untuk menghantarkan tamu tadi. Waktu itu dia sebagai tim sukses untuk suatu calon dalam pemilihan. Saya langsung datang ke petilasan Eyang Prabu Brawijaya di Ngobaran. Setelah saya dipertemukan dengan Eyang Prabu, pada saat itu datanglah Eyang Prabu di hadapan saya, Kanjeng Ratu, dan juga Eyang sesepuh yang ada di situ, termasuk Eyang Dewi Kilisuci, termasuk juga Nyi Roro Kidul, Kanjeng Ratu Kidul. Semua yang ada di situ bisa menyalami saya semuanya. Setelah pertemuan dengan Eyang Prabu Brawijaya, saya mengutarakan maksud saya. Ini saya diminta tolong untuk yaitu pemilihan yang akan datang. Dia dimintain tolong oleh suatu calon. Terus Eyang Prabu Brawijaya berkata begini, ya kalau kamu memang dimintain tolong, kamu ya harus bantu sebisa-bisanya. Tetapi karena ini pemilihan, itu kamu harus minta restu kepada, yaitu pertama, karena menyangkut nama para leluhur semua, kamu harus datang pertama ke makam ke Blitar, ke makam Bung Karno. Yang kedua ke makam Pak Harto, dan juga makam Pangeran Sambernyawa. Kamu harus datengin semua, karena ini masalah bukan hanya masalah yang kecil. Kamu harus bisa mempertimbangkan, dan kamu harus minta pertimbangan yang matang-matang. Kamu ajak orang ini datang ke Blitar. Setelah ke Blitar, yaitu ke Pangeran Sambernyawa dan juga ke makam Pak Harto. Jadi kamu tidak bisa memutuskan sendiri, dan kamu harus minta bimbingan dari para leluhur semua. Ya, terima kasih Eyang. Terus langkah selanjutnya bagaimana? Yaitu nanti setelah kamu dapat petunjuk dari para leluhur semua, nanti kamu datang lagi ke sini. Kamu bisa datang sendiri, apa kamu juga akan membawa teman? Kamu terserah. Yang penting kamu harus teliti. Pertama, kamu harus bisa menimbang antara calon satu yang lainnya. Kalau kamu udah bisa menimbang calon, kalau memang calonnya itu ada dua, kamu harus timbang dulu. Setelah kamu mempertimbangkan calon, kamu harus juga mempertimbangkan siapa di belakang itu. Ya Eyang, saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan Eyang. Dan juga kamu harus seizin dengan para leluhur kamu yang ada di Gunung Kidul semua, karena ini masalah yang tidak kecil. Kamu minta petunjuk kepada pertama leluhur kamu, para leluhur kamu, untuk minta restu dan para leluhurmu supaya mengizinkan kamu
untuk membantu ini, karena ini masalah ini tidak bisa kamu pikul sendiri. Kamu harus minta restu para leluhur kamu, terus para sesepuh-sesepuh yang ada di lingkungan kamu, termasuk Ki Ageng Giring, Ki Ageng Sukodono, terus juga yang Bondan, termasuk para leluhur-leluhur kamu yang ada di Gunung Kidul. Kamu datengin paling tidak 3 atau 4 tempat. Kamu minta restu kalau kamu akan menjalankan tugas, yaitu membantu di dalam pemilihan nanti. Ya, terima kasih Eyang. Setelah kamu direstui para leluhur semuanya, kamu harus berani berpuasa dan berani prihatin, yaitu memprihatinkan siapa yang akan kamu calonkan. Jadi kamu tidak boleh asal jalan begitu saja. Kamu harus ikut prihatin juga, harus ikut memperjuangkan. Kalau memang kamu udah niat berani mencalonkan seseorang, kamu harus berani memikul juga. Ya, terima kasih Eyang. Ini kamu saya kasih, yaitu Eyangmu Sabdo Palon, biar mendampingi kamu. Jadi sewaktu-waktu nanti ada kesulitan, kamu tidak usah perlu ke sini, kamu cukup berkomunikasi dengan Eyangmu Sabdo Palon. Ya, terima kasih Eyang. Dan ini saya kasih petunjuk, kalau kamu udah dari sini, kamu datanglah ke Pengging Sepuh dulu, karena Pengging Sepuh itu termasuk Mataram kuno. Di situ kamu akan ketemu yaitu leluhurmu yang mau membantu, yaitu termasuk Eyangmu Bandung Bondowoso, termasuk Eyangmu Handayaningrat, dan juga para sesepuh yang lain. Dia biar ikut membantu tugas kamu, yaitu kamu akan membantu yaitu salah satu calon nanti. Ya, terima kasih Eyang. Setelah dari situ saya pergilah ke Pengging Sepuh. Di sono saya melihat pohon yang besar, yang di situ ada penunggunya, yaitu waktu itu termasuk Raja Jin, yaitu yang waktu dalam legenda dulu pernah ikut, yaitu Eyang Bandung Bondowoso. Dia di situ ada burung Garuda, yaitu yang besar sekali, itu namanya kalau nggak salah Garuda Yakso. Terus ada lagi burung Garuda juga yang namanya Garuda Joyokusumo. Itu Garuda itu berupa goib yang tidak bisa kita sepelekan, karena itu perbawanya besar sekali. Dia sering muncul di situ karena di situ adalah petilasan kerajaan Mataram kuno, dan di situ juga ada makam Empu Supo juga, itu di daerah Kartosuro. Setelah itu saya minta petunjuk dengan Eyang Prabu Sri Aji Joyoboyo Kediri, karena saya dimintain tolong untuk seseorang membantu pemilihan. Eyang Prabu juga menimbang dan menerima apa yang saya sampaikan kepada Eyang Prabu. Beliau juga merestui untuk saya ikut serta, karena kalau saya tidak mendapatkan restu, saya juga akan mundur, tidak akan ikut serta, karena itu tugas tidak bisa saya angkat sendiri dan harus kita minta dukungan para leluhur semua. Setelah dari Eyang Prabu Sri Aji Joyoboyo, saya langsung ke Blitar, ke Eyang Mangkunegoro, juga ke Pak Harto, bagaimana beliau mempertimbangkan. Setelah mendekati hari H, ada pertemuan khusus, yaitu di mana di waktu itu Eyang Pangeran Sambernyowo bilang ini mau ada
lakon turuning Wahyu Makutha Rama, yaitu nanti siapa yang mendapatkan itu, itulah saja yang kamu dukung. Jadi biarlah yang memilih wahyunya dulu, kamu ngikut di belakangnya. Ya terima kasih Eyang, saya akan mengikuti nasihat Eyang. Sekian pengalaman saya yang waktu itu mengikuti acara ritual di tempat para leluhur tanah Jawa. Bila mana ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf, dan saya minta dukungan kepada pemirsa untuk memberi subscribe untuk tayangan saya ini. Mudah-mudahan bisa melancarkan tayangan berikutnya. Terima kasih.